Apapun yang disampaikan menurut saya hari ini itu kampanye politik. Kemarin ada beberapa tokoh yang datang ke Rembang, tempat Gusmus, tapi menurut saya itu juga kampanye politik, Bang. Iya, Kampanye politik dari pendukung Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian masih banyak protes soal aturan, harusnya kan bukan Gibran, harusnya bukan ini, harusnya nggak begini. Ini kayak orang iya, iya. kekanak-kanakan nih, kayak mainannya nggak dia dapat, apa yang dia pengen nggak dapat, dia marah-marah aja terus gitu. Jangan dituduh semua gugatan yang dikabulkan di MK tuh gara-gara punya paman gitu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pada penonton Unpacking Indonesia. Selamat datang. Ini kalau kita bicara siapa kita panggil ini yang cocok ini. Kalau kita bilang untuk guru besar politik udah pantas sekali. Oh, belum lah Bang, jauh Bang, jauh. Nah, itu kan Jauh. formal belum. Jauh. Tapi kan kalau kita bicara hakikinya sudah. Ya kan? Sibuk terus ya selama ini ya. Ini agak nambah kesibukan Bang, agak Makanya. nambah dikit. Katanya sekarang udah jadi ini, jubir TKN Prabowo Gibran ya. Iya Bang, sudah dimasukin namanya Bang, jadi Aduh. nambah juga titel di belakang nih, jubir Tambah TKN. jubir ya, Iya, jubir TKN jubir Prabowo TKN. Gibran. Iya. Paling enggak itu gelar yang disandang sampai Februari lah. Ya. Iya. Tapi mana tahu nanti kalau Prabowo sama Gibran terpilih jadi jubir presiden lagi. Wah, nggak tahu kita itu Bang. Kalau itu nggak tahu Makin kita. susah kita ngundangnya. Ya. Kita doakanlah supaya Nggak tahu kita kalau itu. menjadi jubir presiden lah ya. Kita ikut langkah sepatu aja Bang. Ujung sepatu kemana Bang? Kita melihat Hasan, Iya Bang. akhir-akhir ini, apalagi pidato Ibu Mega, Ah. itu semakin terang benderang bahwa menegaskan suasana kita sudah sangat tidak demokratis, ya kan? Tidak demokratis, kemudian pemilu dianggap nanti ada kecurangan. Iya. Lalu beberapa hal lagi yang memang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu ya, dan juga yang sering banyak disorot sekarang ini ada penggunaan aparat, Iya. ya, lalu ada baliho-baliho yang diturunkan. Ada kantor DPC PDIP di Surakarta didatangi polisi katanya kan. Iya. Nah ini kan semua hal-hal yang memang harus dijawab oleh jubir TKN Prabowo Gibran ya. Iya. Apakah sampai sejauh itu gitu? Iya. Ya kan? Merosotnya demokrasi kita, kemudian kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Artinya kan pemilu saja belum masih jauh ini. Masih jauh ya. Tetapi nuansa dianggap kecurangan itu sudah terjadi. Iya. Dan sebenarnya kalau kita bicara kecurangan, ya kita tahulah ini kan kecurangan itu bisa di pihak manapun. Iya. Ya, bukan hanya satu pihak gitu. Hanya ada yang punya kesempatan, ada yang tidak punya kesempatan. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan kan gitu. Nah ini bagaimana tanggapan dari TKN Prabowo Gibran ya. Sekarang Prabowo Gibran ya, nggak boleh nyebut satu ya. Iya, TKN Prabowo Gibran. Terutama kan atas apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini. Iya. Kalau saya ngelihat pidato Ibu Mega itu walaupun dibungkus dengan kata suara nurani, menurut saya itu tetap kampanye politik. Karena kan konteksnya ini memang kita sedang dalam kontestasi. Dan Ibu Mega pun kan ketua umum partai politik.
Ya. Ketua umum partai politik yang sekarang juga sudah punya calon presiden, punya calon wakil presiden. Ya. Jadi apapun yang disampaikan menurut saya hari ini, mau itu bungkusnya apapun, itu kampanye politik. Ya. Bahkan menurut saya, mohon maaf, kemarin ada beberapa tokoh yang datang ke Rembang, tempat Gusmus, kemudian walaupun Gusmus nggak mau tampil ya, tapi menurut saya itu juga kampanye politik, Bang. Kampanye politik dari pendukung Mas Ganjar. Oke. Jadi saya menggarisbawahinya di sana. Ini kampanye politik supaya kita bisa mendudukkan persoalannya. Jadi apakah ini betul-betul keprihatinan dari hati yang paling dalam, atau ini keprihatinan karena banyak keinginannya nggak tercapai gitu. Banyak keinginannya yang nggak kesampaian, atau ada kekhawatiran bahwa di depan tuh kekalahan makin nyata gitu. Bisa juga begitu kan. Jadi makanya saya bilang dalam banyak hal ini bisa dibolak-balik, Bang. Jadi pikiran-pikiran ini bisa dibolak-balik. Kalau misalnya tudingannya aparat tidak netral misalnya, netralitas kekuasaan. Pak Jokowi itu pernah maju tahun 2019 ketika dia presiden, Bang. Ketika seluruh kekuasaannya nggak terbagi-bagi, Bang, di bawah dia semua. Partai pengusungnya bulat mendukung dia. Jadi nggak terpecah-pecah. Nggak ada tuh omongan kayak gitu dari PDIP. Iya Karena kan? yang mengusungkan PDIP kan? Iya, nggak ada omongan kayak gitu. Kalau kita bicara hari ini, itu kekuasaan terbagi-bagi, Bang. Ya, kekuasaan bagian porsi terbesar dari pemerintahan hari ini tuh PDIP, Bang. Dan PDIP-nya pasti dukung Mas Ganjar. Ada juga bagian kekuasaan itu dukung Mas Anies, Bang. Nasdem itu kan masih partai pemerintah hari ini. PKB juga partai pemerintah. Jadi dengan terbagi tiga seperti ini, menurut saya lebih mungkin untuk check and balances, Bang. Ya, maksud saya kan karena terbagi seperti ini justru nggak absolut lagi. Lebih absolut tahun 2019, Bang. Kalau kita mau bicara sentralisasi kekuasaan. Ini kan yang dibicarakan oleh Ibu Mega nih. Terus kemudian apalagi yang saya garisbawahi dari Ibu Mega bilang rekayasa hukum. Ini kan yang dimaksud rekayasa hukum adalah ya soal MK. Tapi kan saya bilang, Bang, MK ini justru diadakan untuk kita mengubah undang-undang kan, Bang? Tanpa jalur parlemen, tanpa jalur DPR. Judicial review. Judicial review jalurnya. Jadi kalau MK ini nggak ada yang mengajukan permohonan, nggak kerja MK-nya, Bang. Untuk apa MK? Untuk apa MK kan gitu. Jadi kalau kita bilang rekayasa hukum, apakah misalnya ketika 5 bulan lalu ada permohonan ke MK untuk mengubah undang-undang pemilu, ya dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, kita mau juga bilang itu rekayasa hukum. Kan kalau kita mau bilang utak-atik kan memang MK diadakan untuk mengotak-atik kan. Termasuk untuk penolakan MK terhadap threshold 20% itu. Iya, ada yang mengajukan itu juga untuk menurunkan threshold misalnya. Ini kan kita mengubah aturan itu, dibuatkan jalurnya, dan MK ini didirikan ketika Ibu Mega jadi presiden kan. Ini kan buah dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 nih di zaman Ibu Mega. Jadi kalau MK ini sudah berdiri, terbuka peluang siapa saja, Bang, mengajukan permohonan mengubah pasal dalam undang-undang kalau menyangkut dirinya. Misalnya dia terhalang oleh undang-undang. Misalnya dia terzolimi oleh undang-undang. Misalnya ada hak-hak konstitusional dia yang dilanggar oleh undang-undang. Ini bukan rekayasa hukum, ini perjuangan hak kok. Ya, tapi kan yang dipersoalkan di sini adalah ketika ketua MK itu merupakan paman kemudian ini seolah-olah dibuat untuk kepentingan Gibran misalnya. Kita dudukkan, makanya saya bilang kalau kita bicara ini bukan dalam konteks kampanye politik, kita akan lebih jernih, Bang. Pamannya Gibran cuma satu kan, Bang? Skornya kemarin berapa, Bang? 5-4, Bang. Yang 4 lain kan bukan pamannya Gibran. Kenapa 4 hakim yang lain juga punya pikiran yang sama? Bukan karena dia paman Gibran kan? Artinya argumentasinya paman Gibran pun secara hukum tuh punya validasi, Bang. Yang memvalidasi siapa? 4 hakim yang lain. Karena juga mengabulkan itu. Nah, bahkan kalau kita telusuri, Hakim Suhartoyo yang sekarang jadi ketua MK, itu untuk permohonannya Emil Dardak, Herman Safar, para kepala daerah yang ditolak itu, beliau mengabulkan, Bang. Beliau mengabulkan karena menurut beliau legal standing yang mengajukan itu bisa diterima. Hakim Suhartoyo ini kan kuat dengan legal standing. Jadi kalau saja ya gugatan Emil Dardak itu sama dengan gugatannya Albiru,
Jadi misalnya gini, bahwa pasal ini usia 40 itu bertentangan dengan undang-undang dasar selama tidak dimaknai pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. 63 skor, Bang. Karena skornya yang menang di Emil Dardak itu, Bang. Hakim Soehartoyo menolak gugatan nomor 90 itu bukan karena materi gugatan, Bang. Karena legal standingnya menurut beliau nggak pas. Tapi substansi hukumnya memadai. Argumentasinya memadai. Jadi buat saya secara argumentasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau persoalan ada konflik of interest sudah dihukum dia, Bang. Jadi sebagai sebuah aturan hukum, menurut saya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau kemudian masih banyak protes soal aturan, harusnya kan bukan Gibran, harusnya bukan ini, harusnya nggak begini. Menurut saya ini kok kayak nggak siap bertanding, kok kayak nggak siap maju ke medan laga gitu. Karena masih ribut aja soal aturan, siapa yang boleh maju, siapa yang boleh tidak. Begini, kalau sepanjang belum ada putusan diketok palu, kita berdebat, kita bertengkar nggak apa-apa. Tapi begitu ada palu diketok, kan berarti ini aturan dipakai. Begitu aturan dipakai, ya udah kita jalan dengan cara yang seperti itu. Tidak bisa berubah. Dan tidak bisa berubah. Tahun 2014, Bang, itu ada gugatan dari Effendi Ghazali dan kawan-kawan, Bang. Pileg dan pilpres diminta serentak aja, Bang. Padahal dalam undang-undang tahun 2008 itu pileg dan pilpres itu dipisah. Terus tiba-tiba MK memutuskan pileg pilpres serentak, tapi berlakunya 2019. Nah kan partai-partai sebenarnya capek itu, Bang. Pileg pilpres serentak itu kan melelahkan buat mereka. Mau ngerjain pilpres kah, mau ngerjain pileg kah? Tapi mau nggak mau ketika palu diketok dijalankan, Bang. Nggak ada yang bilang itu rekayasa hukum, Bang. Kan banyak juga gugatan-gugatan yang dimohonkan oleh orang-orang yang nggak punya paman di MK dan dikabulkan gitu. Jangan dituduh semua gugatan yang dikabulkan di MK itu gara-gara punya paman gitu. Jadi itu menurut saya standing opininya nggak jernih karena soal kepentingan politik kan. Ini kalau sesuai dengan kepentingan kita anggap itu perjuangan. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan kita, kepentingan kita anggap itu rekayasa gitu. Jadi pada akhirnya kita menganggap sesuatu hal itu demokratis atau tidak itu subjektif ya. Sangat subjektif, diukur dari isi perut kita aja kadang-kadang gitu. Jadi kita kadang-kadang melihat apa yang dilakukan sama kita aja. Sementara mungkin treatment itu juga dilakukan ke orang lain. Misalnya patroli polisi ke kantor-kantor DPC. Yang kita marah karena ada patroli polisi ke kantor kita. Sementara kita nggak mau tahu bahwa polisi itu juga patroli ke kantor-kantor partai yang lain gitu. Kalau itu kan equal treatment. Jadi, tapi kita marah yang kita angkat adalah ada kunjungan polisi ke kantor kita kemudian dibungkus dengan intimidasi lah, dengan tekanan lah, dengan apa segala macam. Padahal polisi juga melakukan kunjungan patroli ke kantor partai yang lain. Jadi menurut saya kan mengukurnya itu bukan dengan ukuran yang benar gitu. Ini ibarat menimbang berat dengan meteran gitu. Kita melihat dalam aspek ini terlalu sensitif ya. Sensitif, Bang, sensitif. Sensitif. Bahkan kalau kita mau jujur ya, yang terbuka ke publik itu lebih banyak PJ kepala daerah, Bang, yang memang dengan terang-terangan itu mencoba untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud, Bang. Gimana? Jadi PJ kepala daerah. Pejabat kepala daerah bupati. Bupati di beberapa daerah itu yang terang-terangan bekerja untuk menangkan Ganjar Mahfud. Ini kan pesan buat kita semua nih. Kalau tiga-tiganya punya bagian perangkat dalam pemerintahan, nggak usah macam-macam deh, karena lebih gampang terbongkar, lebih gampang dibuka, lebih gampang untuk diawasi. Itu bisa ada buktinya? Ada kan, ada beritanya itu, Bang, ada Majalengka. Ini yang Sorong baru OTT kemarin, tiba-tiba ada ketemu surat katanya kan, perjanjian dengan instansi senyap gitu ya. Iya, perjanjian untuk menangkan calon tertentu. Ada juga di Jawa Tengah gitu yang sudah dibuka gitu. Jadi ini kan tinggal muncul aja ke permukaan nih. Kepala PJ kepala daerah yang berusaha tidak netral ini kan kayak gitu. Jadi menurut saya ini akan jadi pelajaran nih. Jadi dugaan bahwa misalnya Prabowo Gibran yang tidak akan netral karena ada Pak Jokowi di belakangnya. Loh, semuanya punya bagian di pemerintah. Caimin tuh punya kakak menteri desa, Bang.
Menentukan itu. Menteri desa itu lebih dari 40.000 tenaga pendamping desa dia punya, Bang. Iya. Pasukan darat dia punya, Bang. Hmm. Iya kan? Ibu Risma itu mungkin punya dana bansos berapa, Bang? 540 triliun. Hmm. Ibu Risma kan PDIP. Hmm. Pendukung Ganjar. Ganjar. Kalau 540 itu dengan PKH gitu, dengan pasukannya PKH di bawah dia, itu kan bisa dicurigai juga. Tapi sebaliknya saya bilang, kalau Anda bisa percaya bahwa Bu Risma bisa netral, Anda juga bisa percaya kalau misalnya Menteri Desa bisa netral, Anda juga harusnya percaya yang lain bisa netral. Iya, Kalau ada 1-2 yang kemudian terbukti tidak netral, yang dihukum 1-2 itu aja. Jangan kemudian ditarik-tarik ke atas, wah ini semuanya sudah begini. Kan faktanya cuma 1-2 yang terangkat gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi persoalan netralitas ini ya dalam pemilu kita, ini kan sebenarnya tidak perlu menjadi alasan utama saat pemilu masih 3 bulan lagi. Iya. 3 bulan lebih lah, 3 bulan lah katakan ya. Nah sebenarnya kan ini tidak usah menjadi digaung-gaungkan, Ya. gitu loh. Karena semua pihak bisa saja melakukan hal yang sama. Potensinya Potensinya tiga-tiganya ada. Ya, potensinya ada. Ya, ketika ini kita angkat menjadi isu utama pada saat pemilu 3 bulan lagi misalnya, ini kan sangat mengganggu Dan bisa konsentrasi. mendelegitimasi pemilu itu sendiri, Bang. Artinya pemilunya bisa nggak jalan. Ya. Kalau ada orang yang kalau bahasa Sumateranya merepet terus soal aturan, ini orang kan mau tanding apa enggak sebenarnya. Kalau misalnya nanti di ujung hasilnya nggak sesuai dengan maunya dia balik lagi ke hari ini, Bang. Ini kan gara-gara aturan hari ini nggak benar katanya. Ini gara-gara kompetisinya nggak fair nih. Ya, saya kira pada 2014 kita tidak mendengar isu itu ya. Nggak dengar isu. Artinya tetap Prabowo 2014 melawan Pak Jokowi. Kemudian 2014 itu Pak Prabowo pasangan dengan besan presiden berkuasa loh, Bang. Ya, Hatta Rajasa. Nggak ada tuduhan-tuduhan begitu. Tidak ada tuduhan. Nggak ada. Ya, kemudian pada 2019 juga Prabowo lawan Jokowi lagi. Dan Pak Jokowinya presiden berkuasa, Bang. Ya. Dan kita tidak mendengar bahwa ada tuduhan-tuduhan begitu juga dari PDIP minimal, nggak ada tuduhan-tuduhan begitu. Nah, jadi sebenarnya kita menjadi heran apa yang menyebabkan ya pada pemilu ini muncul. Jadi mungkin kompleks lah itu, Bang ya. Kompleksnya mulai dari perasaan kan, Bang. Awalnya denial kan. Bilang nggak mungkin Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Ya. Padahal Abang sudah meramalkan itu jauh-jauh hari kan. Nggak mungkin Pak Jokowi dukung Prabowo. Padahal sudah banyak orang yang tahu bahwa Pak Jokowi kayaknya ingin bersama Pak Prabowo, begitu juga sebaliknya. Pak Prabowo ingin bersama Pak Jokowi gitu. Kalaupun bersama PDIP tentu ada Ganjar di sana sebagai pasangan kan gitu. Tapi kalau sudah nggak bisa berpasangan ya apa boleh buat. Kan begitu aja menurut saya sesederhana. Tapi mungkin perasaan denial itu berujung patah hati, Bang. Nah, patah hatinya juga dengan kesadaran bahwa mereka kehilangan banyak sekali resources, Bang. Sumber daya termasuk voters. Kehilangan banyak karena Pak Jokowi mau nggak mau. Memang dia nggak punya partai. Dia nggak punya otot politik yang seperti partai politik, dia nggak punya. Tapi dia punya dukungan massa yang besar sekali. Pendukung loyalnya Pak Jokowi itu kan banyak sekali. Jadi kehilangan yang berlapis-lapis ini, Bang, ini kayak udah jatuh ke timpa tangga kan kalau istilah orang. Jadi itu membuat suasana psikologis seperti hari ini menurut saya. Makanya kalau playing victim itu menurut saya udah banyak sekali nih. Yang nangis-nangis mungkin kita akan lebih sering juga lihat yang nangis-nangis nih. Jadi menurut saya itu bagian dari apa, Bang? Manifestasi dari suasana hati yang begitu. Tapi kalau kita mau fair, ini kan politik. Politik itu ada kalanya bersama, ada kalanya kita tidak bersama. Tapi Pak Prabowo tuh bilang begini, udah kita kompetisi, tapi habis ini ngebangun bangsa sama-sama. Sebenarnya itu kan apa ya? Itu sudah pemberitahuan loh. Kita akan bangun bangsa ini sama-sama kok. Akan mengerjakan pemerintahan ini bersama-sama kok nanti gitu. Jadi yang kalah pun akan diajak ikut sama-sama kok gitu. Gitu. Ini kayaknya kesannya sudah seperti Prabowo itu sebagai pemenang ya. Secara mental iya kayaknya, Bang. Iya ya. Maksudnya secara fair aja coba kita lihat. Nggak ada yang playing victim, nggak ada begini begitu. Tenang, Pak Prabowo tenang banget sekarang. Sementara di tempat lain kita menemukan bagian besar dari penguasa sehari ini
Tapi marah-marah aja, mengkritik kekuasaan, mengkritik pemerintahan, nuduh ini praktek-praktek kekuasaan. Padahal yang penguasa terbesar itu hari ini mereka. Ini sisi gelap kekuasaan. Saya bilang, lah kan yang punya kekuasaan di situ. Tapi memang ya, jika kita melihat apakah di media sosial atau komentar-komentar di banyak tempat, di tengah-tengah masyarakat, ini kan terkesan, ya memang betul tadi, dari para pendukung simpatisan Prabowo nampaknya tenang, ya, kemudian juga simpatisan pendukung Anies juga tenang. Iya. Tetapi yang reaksi yang keras ini dari koalisi, dari pihak pendukung Ganjar Pranowo Mahfud ya. Iya. Ya, tadi dijelaskan bahwa ini karena ada sesuatu hal yang hilang. Kehilangannya besar. Harapannya begitu besar. Dan sampai Kaesang menjadi ketua umum PSI pun itu masih yakin bahwa Pak Jokowi tidak kemana-mana. Itu kan aneh, Pak. Nah, kemudian begitu Gibran menjadi wapres, barulah reaksi agak sadar dan agak melebar. Ya kan? Sebelumnya kan dikatakan tidak mungkin itu akan terjadi. Ternyata terjadi. Jadi ini ada shock ya. Agak shock ini. Kok tiba-tiba betul-betul yang kalau dikhawatirkan itu berarti dia sudah berpikir jauh-jauh hari. Harusnya. Nah, ini tidak berpikir. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa hal ini akan terjadi. Makanya terjadi shock. Apa ya? Kalau kita bilang itu terjadi turbulensi ya. Iya. Pesawat lagi tenang-tenang tiba-tiba ada udara kosong. Nah, itu kemudian dirasakan ada goncangan. Nah, biasanya penumpang kan memang tidak siap menghadapi goncangan. Pilot nggak siap kan aneh, Bang. Ya. Pilot nggak siap kan aneh. Harusnya dia tahu kan. Harusnya dia ngasih tahu penumpang juga apa yang ada di hadapan kita. Harusnya dia kasih tahu juga kan. Masalahnya pilot ini yang megang radarnya lain. Nah, gitu. Ya begitu memang, Bang. Kehilangan kan ini. Ya, ini jadi kehilangan. Tapi menurut saya tuduhan terhadap Pak Jokowi dan Gibran itu juga harus proporsional. Pak Anwar Usman itu kan bukan jadi pamannya Gibran 1 bulan lalu, Bang. Sudah lama kan jadi paman. Maksudnya ya paman sambung kan ini. Jadi paman karena menikahi budenya. Tapi kan nggak bulan lalu nikahnya. Dan permohonan ini kan sudah dari tahun lalu, Bang. Dari akhir tahun lalu ini sudah ada permohonan ini kalau saya nggak salah. Serial permohonan soal ini itu kan udah dari udah lama kita dengar. Sudah lama kita dengar. Dan kita sudah tahu juga dari lama bahwa ada Anwar Usman di sana. Nggak ada tuh ribut-ribut soal ini. Nggak ada tuh ribut-ribut soal kalau betul-betul mau berjuang soal etik, berjuang soal moral, memperjuangkan bahwa ini bebas dari konflik of interest. Teriak-teriaknya harusnya 5 bulan lalu, Bang. 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan lalu teriak-teriak ini. Bahkan bukan itu. Sebenarnya ketika Pak Anwar Usman diangkat menjadi ketua MK itu sudah dipersoalkan. Harusnya dipersoalkan aja. Kalau mau bicara nurani tadi gitu. Nggak ada tuh kita mendengar persoalan itu. Cuman kan kita berpikir begini, ngapain kita persoalkan kalau ini menguntungkan kita kan gitu. Nah, berarti kan benar. Tadi mengukur bahwa ini benar atau salah bukan dari standar yang objektif kan? Berarti dari keinginan dia terpenuhi atau tidak. Ya. Kalau hari ini dia teriak-teriak, mereka teriak-teriak karena memang terbukti wah ini nggak menguntungkan buat mereka. Tapi kalau menguntungkan buat mereka saya rasa nggak akan teriak-teriak lah. Gitu. Jadi bukan suara nurani ini, Bang. Ini kampanye politik ini. Kalau seandainya waktu itu Puan mengumumkan bahwa Wapres Ganjar nomor 1 itu Gibran, suasana kan lain lagi. Tapi kan dan pernah disebut, Bang, bulan Juli Agustus itu pernah disebut bahwa Gibran itu dipertimbangkan menjadi salah satu cawapresnya Ganjar. Ada beritanya? Ada, tapi nomor 5. Ya nggak apa-apa. Tapi pada saat itu kan Gibran sudah jadi anak presiden. Pada saat itu juga Anwar Usman sudah jadi pamannya. Nggak ada rasa bersalah itu, Bang. Kenapa disebutkan? Padahal tahu kan? Udah tahu. Tidak mungkin menurut undang-undang kan usia belum 40. Iya, gugatannya belum tapi disebutkan gitu ya. Disebutkan. Jadi menurut saya ini ya itu rasa kecewa aja, Bang, bukan ukuran-ukuran buat bangsa, politik dinasti, demokrasi, enggak, Bang, enggak. Sama sekali enggak menurut saya. Ya, inilah politik kita bawa dalam alam perasaan ya. Nah, itu kan kata-kata Pak Jokowi gitu. Jangan dibawa perasaan gitu ya. Ya.
Ya, Bung Hasan, Iya Bang. ini kan disinilah kita melihat sebenarnya dari seluruh akumulasi yang disampaikan oleh para pendukung Ganjar PDIP ya tentang bagaimana sebenarnya problem politik kita sebelum dan setelah keputusan MK. Nah, puncaknya kemarin itu adalah ketika Ibu Mega mengeluarkan statement yang menurut orang ini statement yang terbuka, yang keluar dari hati nurani. Nah, ini kan bisa kita katakan adalah semakin menjelaskan kemarin itu hubungan Jokowi dan Mega itu sekarang sudah sama sekali sudah putus. Ya kan? Bagaimana pandangannya? Ya, sebelum soal hubungan, saya ingin catat. Kemarin itu pidato Ibu Mega, saya agak nyayangkan Bang, karena itu baca prompter. Jadi kelihatan banget bacanya, karena jadinya nggak enak buat dikutip. Ya. Karena itu kayak ini Bang, kayak tulisannya Mas Hasto tapi dibacain sama Ibu Mega gitu loh. Oh gitu ya. Gitu. Kayak pikirannya Mas Hasto tapi dibacain oleh Ibu Mega. Itu soal. Tapi kalau Ibu Mega ngomong tanpa teks misalnya, itu akan lebih kuat. Kan akan lebih banyak yang bisa dikutip. Selalu lebih banyak kutipan itu ketika Ibu Mega bicara di luar teks. Tapi kalau teks itu kan sudah diatur tata bahasanya, sehingga menurut saya nggak banyak juga orang mengerti dengan tata bahasa yang rumit kayak begitu. Nah, kalau soal hubungan, menurut saya ya mau nggak mau kan Bang, ada konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Mungkin saja menurut saya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi akan berakhir seperti hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY, gitu. Tapi kan sebenarnya akhirnya hubungan itu nggak baik cuma buat mereka berdua aja Bang. Maksudnya mereka nggak bertemu lagi, mereka nggak sapaan lagi, atau mereka nggak baik lagi, itu cuma buat mereka berdua. Tapi di bawah kan nggak terbelah sebenarnya. Kan Bu Mega dengan Pak SBY kan juga sudah lama begitu. Dari tahun 2004 begitu, sekarang udah mau 20 tahun Bang. Sudah mau 20 tahun nih Bang. Tidak membaik hubungannya, tapi kan nggak apa-apa Bang. Kalau cuma dua individu ini aja yang nggak membaik kan nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi juga kalau misalnya akhirnya harus seperti Pak SBY gitu. Tidak bisa lagi ketemu Ibu Mega, tidak bisa lagi menyambung lagi silaturahmi, ya menurut saya ya, tapi antar mereka berdua aja. Karena di bawah-bawah menurut saya tidak akan terbelah seperti tahun 2014, 2019 antara pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi. Nggak akan seperti itu menurut saya. Apalagi di PDIP menurut saya banyak juga pihak-pihak yang sebenarnya ingin, udahlah kita nggak usah ngotot-ngototan. Kita coba ke tengah deh. Kita coba berkompromi masing-masing lah. Ada aspirasi dari Pak Jokowi, ada aspirasi dari PDIP misalnya, bisa kompromi di tengah. Itu kan bagian-bagian itu tuh ada sebenarnya gitu. Cuman mungkin sekarang ya mereka harus membela marwah partainya. Ya, tapi menurut saya ya kalau nanti habis 2014 bagian-bagian ini akan mencuat lagi. Akan muncul lagi, dan itu yang akan jadi pemersatu mungkin antara pihak pemenang misalnya. Saya udah bicara pihak pemenang aja nih. Pihak pemenang dengan pihak yang kalah gitu. Walaupun mungkin di atasnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega tetap nggak bisa ketemu. Tetap nggak bisa ketemu gitu. Ya itu biasalah. Tapi kan waktu yang nanti kita lihat apakah mereka masih bisa ketemu atau tidak. Gitu. Dan upaya-upaya Ibu Mega ketemu SBY kan sudah dilakukan, ya misalnya Pak SBY ketemu Bu Mega. Pak SBY ketemu Bu Mega sudah dilakukan, tetapi kan memang ya, sampai saat ini belum bisa gitu. Terwujud. Tapi kan anak bisa. Ya, menurut saya itu sampai di sana itu juga sudah sangat baik. Oh, luar biasa. Sudah sangat luar baik. Biasa. Gitu. Dan ini jadi tidak ada permusuhan turunan ya. Menurut saya juga nanti Bu Puan tetap bisa ketemu Gibran. Oh, bisa. Tetap bisa ketemu sama Kaisang, tetap bisa. Ya kan masa depan ini membutuhkan visi dan misi kebersamaan di antara, dan tidak mewarisi konflik di atasnya. Tidak mewarisi konflik pendahulunya. Pada akhirnya mereka saling menyadari lah ya. Dan ini satu lagi hal yang membuat kekesalan yang saya tangkap ya, bagi
PDIP dan tim misalnya dan pendukung itu kan ada penurunan baliho-baliho Ganjar Mahfud di beberapa tempat dan dikaitkan dengan kunjungan Pak Jokowi misalnya. Bahwa seolah-olah ada Satpol PP yang menurunkan itu, dikaitkan ini dengan wah ini ada ada upaya untuk apa istilahnya yang sangat merugikan bagi Ganjar dan Mahfud. Tapi di pihak lain ada juga yang mengatakan bahwa ini Pak, ada juga polisi dan Babinsa yang memasang baliho Prabowo Gibran gitu loh. Ini tentu kan tim ya. Tim pemenangan Prabowo ini pasti sudah melakukan melakukan kalau riset terlalu jauh ya. Mungkin ya sekedar penelitian lah. Sejauh mana tuduhan ini benar atau tidak gitu loh. Kalau yang dari kami tentu nggak ada sama sekali tuh Bang. Maksudnya mau orkestrasi itu, menskenariokan yang seperti itu tentu dari tim kampanye nasional sama sekali tidak ada. Apalagi kami juga berpikir bahwa misalnya ini kayak kok semacam diorkestrasi oleh orang lain gitu loh. Tuduhan-tuduhan seperti ini kayak diorkestrasi oleh orang lain. Karena ini sebenarnya mudah untuk dibereskan Bang. Misalnya begini, kalau saya tidak salah, nanti boleh dicek. Pemerintah itu punya Satgas Pemilu, Bang. Membuat Satgas Pemilu untuk memantau apakah pemilu ini bisa berjalan dengan baik, nggak ada kecurangan, aparatnya netral dan segala macam. Coba Bang, Ketua Satgas Pemilu itu ternyata Menko Polhukam, Bang. Kalau sekarang masih dijabat oleh cawapresnya Mas Ganjar, Mahfud MD ya. Masih definitif dan masih aktif itu Menko Polhukamnya, Bang. Belum nonaktif itu Menko Polhukamnya. Nah, kalau misalnya ada polisi yang melakukan pelanggaran itu, Menko Polhukam bisa panggil, Bang. Ya kan? Kalau ada Satpol PP yang melakukan itu, ya kan, Bang? Ya, ini kan Mendagri bisa panggil nih. Menko Polhukam bisa panggil juga Mendagri nih. Ya kan? Kalau ada aparatur sipil negara yang nggak netral, itu di bawahnya Menpan RB, Bang. Kepalanya Menko Polhukam juga, Bang. Menterinya PDIP. Menterinya PDIP pula. Jadi menurut saya ini kok ada jalannya, ada jalan kekuasaan untuk menertibkan ini, nggak dipakai, tapi kemudian komentar-komentar yang dikeluarkan gitu. Jadi makanya saya bilang ini kampanye politik. Ini kampanye politik menurut saya, Bang. Ada kekuasaan yang dia pegang, tapi dia nggak pakai untuk menertibkan ini. Makanya saya curiga ini orkestrasi macam apa ini? Kan kalau bagian dari pemerintah, walaupun ikut jadi peserta pemilu, tapi kerjakan dong yang bagian dari tugas pokok dan fungsinya dia. Gitu. Masalah orang tidak mau ikut atau dia bisa kasih sanksi. Bisa kasih sanksi. Bisa kasih sanksi. Misalnya saya sudah panggil ini, tapi dia nggak begini, wah keluarkan sanksinya. Saya sudah ini begini, tapi dia tidak begini. Iya betul. Jadi ada kekuasaan yang kayaknya ngumpul di sana, Bang. Nggak ada sebelah sini nih kekuasaannya, Bang. Dan ada satu keyakinan bahwa menganggap pekerjaan ini sia-sia kan gitu. Karena seolah-olah semuanya sudah dikuasai oleh Pak Jokowi kan nggak begitu dan tim. Itu kan pikiran. Kan kekuasaan terdesentralisir nih. Ada di tangan menteri-menteri. Seharusnya lakukan saja ya, sesuai dengan hukum, aturan dan mekanisme yang justru ada. Bisa panggil, Bang. Panggil Kapolri, panggil Mendagri, panggil Menpan RB. Kalian jalan yang benar ya soal ini. Bukan dibuatkan dramanya. Karena gitu. Makanya saya bilang yang kayak begini-begini saya tanggapi sekarang bukan sebagai penegakan hukum, Bang. Bukan juga sebagai upaya untuk memperbaiki pemilu, Bang. Tapi ini kampanye, Bang. Ada 1-2 blow up. Ada 1-2 blow up. Bukannya ditangani di ini, tapi saya nggak melihat ada langkah-langkah untuk menanganinya secara aturan nih. Kan bisa diurus orang-orang ini dengan aturan. Kalau ada 1-2 yang tidak sesuai tindakannya tidak sesuai aturan kan bisa diurus, Bang. Nah, pertanyaan saya sekarang diurus gak? Atau justru ini dibuat biar makin banyak supaya bisa dilemparkan isunya kepada presiden,
dilemparkan isunya kepada Prabowo Gibran. Dan kalau yang saya tahu ini persis ini nggak ada ini Bang. Orkestrasi dari sini nggak ada sama sekali itu. Nggak ada itu. Ya ini kan ya memang faktor kebetulan ya, faktor kebetulan, faktor momen juga, waktu. Ini memang yang membuat segala macam pikiran-pikiran yang negatif itu memang bisa muncul. Nah misalnya satu hal, Kasat Agus Subianto ya, itu kan menjabat baru katakanlah 2 minggu. 2 minggu. Terus jadi kemudian panglima. diajukan menjadi panglima. Tapi kan sampai sekarang belum diketok kan? Iya. Tapi kan lolos lah. Fit and proper test lolos lah. Sudah fit and proper test belum? Udah kan? kemarin Bang. Udah ya? Udah kemarin. Dan sudah lolos? Disetujui. Disetujui. Iya. Kalau setujui kan berarti selesai. Iya. Nah ini dan dicurigai seolah-olah bahwa ini adalah masuk dari tuduhannya kan karena sama-sama orang Solo kan gitu. Lalu nanti yang menjadi kasat misalnya menantunya Pak Luhut, ya kan siapa namanya Pak Maruli Simanjuntak, ya. Nah ini kan kecurigaan ini ya kalau kita bicara logik lah, kecurigaan itu muncul. Tetapi pembuktiannya kan memang harus harus ada gitu bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan politik dan apalagi ini untuk kepentingan politik Prabowo Gibran misalnya oleh Pak Jokowi kan. Kalau saya melihat kalau presiden mengumpulkan orang-orang yang dia percaya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis justru harus Bang. Kan bahaya kalau presiden taruh jabatan-jabatan strategis di tangan orang yang dia nggak percaya. Itu siapapun presiden pasti begitu. Iya, siapapun presiden begitu. Mau anaknya maju pemilu atau enggak kan akan begitu, Bang. Iya. Akan begitu tuh. Jadi menurut saya bahkan SBY dulu pernah menaruh kalau nggak salah adik ipar sebagai Pangkostrat ya. Sebagai kasat kan terakhir Bang. Pangkostrat kemudian kasat. Jadi kasat. Nah, itu orang nggak ribut biasa aja kan. Biasa aja. Jadi buat saya ini justru aneh kalau presiden menaruh orang yang dia nggak percaya untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis dan penting. Justrunya harusnya orang-orang yang dia percaya. Itu udah hukum alam lah. Kita mau bicara apa soal kayak gitu. Bahaya dong dia kasih sama orang yang dia tidak percaya. Menurut saya kalau misalnya cuma 2 minggu jadi kasat, ini kan proses kalau sudah bintang 3 ke bintang 4 ini kan urusan politik nih Bang. Bukan urusan karir nih, bukan harus 4 tahun dulu bintang 3 baru naik bintang 4 kan nggak begitu. Dan sekiranya logiknya kan begini, kita tahu lah. Tidak mungkin dalam situasi kita mempunyai satu perhelatan nasional, apalagi ini sangat penting dan strategik, yang namanya pemilu, pilpres dan pileg ini, termasuk pemilihan anggota DPD kita. Ini kan rawan konflik. Kalau ini secara militer diserahkan kepada orang yang berlatar belakang marinir ataupun angkatan udara, ini nggak mungkin. Ini harus memang diserahkan kepada angkatan darat karena mereka yang memang selama ini menguasai teritorial. Mereka ada organ teritorialnya. Oleh karena itu menurut saya itu logik aja. Logika kita mengatakan itu logik. Wajar aja kok. Ya tapi yang curiga juga logik aja kan. Ya boleh. Nah makanya saya bilang kecurigaan ini tuh boleh-boleh aja selama bisa dibuktikan. Dan menurut saya nggak mudah loh Bang. Mau lakukan intimidasi, penggiringan, mobilisasi. Kan kita nggak bisa intimidasi 1-2 orang Bang. Kalau mau menang kita harus intimidasi 100 juta orang lebih Bang. Masa itu nggak kebuka? Kalau kita mau mobilisasi nih, kan nggak bisa mobilisasi 10-20 orang. Kalau kita mau menang mobilisasinya di atas 100 juta orang Bang. Kalau mau menang, kan nggak mungkin tertutup itu Bang. Nggak mungkin nggak kebuka. Sekarang video ada di mana-mana Bang. Kamera ada di mana-mana dan nggak bisa ditahan. Platform untuk menyebarkan video itu ada di mana-mana. Bahkan sekarang nggak ada barang aja bisa dibuatkan videonya. Ya kan? Kejadian kapan bisa diakui sebagai kejadian hari ini. Nah itu menurut saya hari ini tuh kita nggak bisa main-main. Kita nggak berbuat aja bisa dianggap berbuat. Apalagi kita betul-betul berbuat gitu. Saya masih menganggap ini hoax ya. Bahwa katanya ada Babinsa mendapat pembagian uang dari Menhankam Prabowo. Motor kali Bang? Itu enggak, ada amplop merah itu yang beredar di media sosial bahwa ada uang
100 juta yang dibagi-bagikan kepada Babinsa, itu benar apa Menurut enggak? saya hoax itu, Bang. Hoax ya? Kalau Babinsa dapat motor, iyalah, Bang. Motor operasional iyalah. Oh ya, kalau uang nggak mungkin lah ya. Nggak yakin gitu. Ngarang itu. Iya. Dana dari mana itu? Nggak. Ya itu kan urusannya sebenarnya kalau mau yang ngasih itu Panglima TNI ya, Iya. bukan Menhankam. Bukan Menhan itu, Bang. Kalau saya tahu ya, bantuan motor, tapi motor operasional di mana salahnya, Bang? Ya. Babinsa kawasannya apa, jangkauannya kan dia harus cepat, masa jalan kaki Babinsanya Ya, ya. untuk ini. Itu hal wajar lah. Wajar Karena lah. memang Mm-mm. suatu hal yang Bahkan di beberapa daerah itu juga tenaga kesehatan aja dapat motor kan. ya untuk mobilitas. Iya, mobilitas mantri, perawat desa, bidan desa aja dapat motor kan. Dikasih mobil juga percuma, nggak bisa masuk, Nggak bisa jalannya masuk. sempit. Iya. Jadi buat saya itu kendaraan operasional itu ya nggak apa-apa, tapi kalau uang Iya. saya nggak yakin itu, Bang. Itu ngarang aja itu. Jadi kalau saya mau tanya sedikit ya, agak Iya. pribadi nih. Iya, Bang. Mengapa Hasan Nasbi Hmm. itu menjadi diehard sekali sebagai pendukung Prabowo Gibran? Iya. Ya kalau saya kan bukan masalah ikatan personal begitu, Bang. Buat saya kan takarannya adalah siapa yang paling mungkin dan paling bisa di antara pilihan-pilihan yang ada, ya, untuk mencapai cita-cita yang seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau buat saya tuh banyak diskusi dengan Pak Jokowi kan, Bang. Jadi kira-kira saya memahami lah fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Pak Jokowi ini nggak boleh terputus. Bahwa kita harus jadi negara industri maju, itu kayak semacam apa ya, panduan yang sudah dibayangkan gitu. Sudah blueprintnya sudah disiapkan. Iya, ada roadmap-nya. Ada roadmap untuk menjadi sebuah negara industri maju. Tapi kan pilotnya harus ganti-ganti nih. Nahkodanya kan harus ganti-ganti nih. Roadmap ada, tapi nahkoda kan juga penting nih. Kalau nahkoda nggak tahu arah, nyasar juga nih kapal, Bang, gitu. Walaupun sudah ada roadmap gitu, dia nggak ngerti peta, nggak ngerti apa, nggak ngerti angin, atau nggak ngerti laut, nyangkut juga kita di karang nanti kan gitu. Nah, buat saya di antara pilihan-pilihan nahkoda yang tersedia, yang ngerti soal persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z persoalan Indonesia, ngerti dari A sampai Z juga persoalan internasional, geopolitik, ya Prabowo Subianto, Bang. Yang paling mungkin ini melanjutkan legasinya Pak Jokowi, Prabowo Subianto. Jadi Mas Anies menurut saya dia pintar, dia mungkin bisa belajar dengan baik, tapi adaptasinya pasti lama, Bang. Belum tentu juga bisa mengambil keputusan-keputusan dalam kondisi yang berat. Mas Ganjar menurut saya, mohon maaf, lokal sekali, Bang. Dari sisi wawasan, dari sisi pengetahuan, lokal sekali. Apalagi soal geopolitik ini. Soal hubungan-hubungan internasional gitu, kawasan misalnya, yang dampaknya juga sangat besar buat perekonomian kita, buat kemajuan kita, kan juga harus saya makanya lihat itu 3 pidato Mas Anies di CSIS soal politik luar negeri, pidatonya Mas Ganjar di CSIS dan pidatonya Pak Prabowo. Yang paling ngerti menurut saya Pak Prabowo, yang ngerti negara ini harus bagaimana dengan kita harus bagaimana dengan negara ini secara detail, atau perkawasan, menurut saya Pak Prabowo Subianto. Yang mengerti bahwa kita punya hak juga untuk jadi negara maju. Itu kata-kata Pak Prabowo itu. Kita juga punya hak jadi negara. Kita mau bersahabat dengan sebuah negara, tapi negara lain juga harus mengerti kita punya hak jadi negara maju. Oleh sebab itu kita mau bertahankan hilirisasi. Ya. Kita mau pertahankan industri kita. Bahkan sekarang Pak Prabowo bilang 21 komoditi, pokoknya itu harus hilirisasi. Nggak cuma 1-2 komoditi, tapi 21. Kenapa? Pak Prabowo bilang, kami butuh pekerjaan. Warga negara kami butuh pekerjaan. Anda boleh masuk, invest di sini segala macam, tapi barangnya dibikin di sini. Produksinya, industrinya taruh di sini. Jangan kayak dulu ambil barang mentah dibawa ke luar negeri. Kami nggak dapat apa-apa. Jadi kami mau berteman dengan semua negara. Kami mau bekerja sama dengan negara manapun. Kita terbuka dengan investasi dari manapun, tapi bikinnya di sini. Kenapa? Kami punya hak juga jadi negara yang maju. Kami juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Buat saya, itu yang mengerti soal prinsip kayak gitu, baru beliau. Ya kita ini kan sudah terlalu lama menjadi negara neokolonial ya. Negara jajahan-jajahan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Nah mudah-mudahan apa yang disemangati ini kan bisa bangkit untuk melawan itu semua.
Dan kita ini kan juga terlalu lama menjadi pasar bagi produk-produk asing misalnya. Pasar dan tempat galian aja, Bang. Ya. Tempat galian, yang kedua jadi pasar. Ya, kita jual tanah ke sana kan? Iya. Kita nggak tahu isinya tanah itu apa. Entah apa aja gitu. Jadi kita menjual nikel, batu bara, isinya kan tanah yang diangkat ke sana. Tapi kalau ada hilirisasi kan semakin sudah dipilah-pilah. Core-nya yang kita jual, core. Gitu. Jadi mereka tidak membeli secara gelondongan tanah kita gitu. Jadi saya kira itu kan sudah dimulai juga pada masa Pak Harto dulu ya. Ketika persoalan kayu kan. Kita tidak jual kayu gelondongan, tapi kita jual kayu setengah jadi. Setengah jadi. Iya. Ya kan, rotan juga seperti itu. Saya kira ini pikiran-pikiran maju lah. Pikiran-pikiran ya, dan ini melanjutkan kan. Untuk kepentingan bangsa kita, karena terlalu lama kita dijajah. Ya. Kan beredar juga gosip, Bang, bahwa negara-negara lain itu berusaha untuk menekan tim-tim capres supaya hentikan dong hilirisasi. Melobi supaya nggak usah ada hilirisasi dilanjutkan. Ini kalau capresnya Sontoloyo kan pasti ikut kemauan asing kan? Gitu. Ini yang kita takutkan tuh begitu. Nah menurut saya siapa kira-kira yang berani berdiri kokoh menghadapi ini? Orang yang berani berdiri kokoh itu punya dua syarat, Bang. Yang pertama, dia mengerti kekuatan negara kita sendiri. Jadi nggak asal tabrak nih orang, ya kan? Yang kedua, ya dia mengerti bahwa persoalan ini penting buat nyawa kita nih. Kalau kita kemudian lemah, kemudian ya udah ambil deh hasil alamnya, kalian bawa aja keluar, olah di alam, ya kita nggak dapat apa-apa. Ngerti nilai ekonominya ini nggak gampang, Bang, karena nggak bisa langsung dibayangkan. Karena kan bertingkat itu dari hulu ke smelter, ke produk olahan, itu kan bertingkat. Tapi makin turun, makin banyak turunannya, makin banyak juga industri yang bisa dibikin, makin banyak juga lapangan kerja yang bisa dibuat. Jadi menurut saya logika itu mungkin nggak ada di semua capres, Bang. Dan artinya itulah yang disebut dengan continuity dari Pak Jokowi oleh Prabowo ya. Bukan perubahan. Ya. Jadi memang kita ini merindukan Indonesia yang kuat, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang menentukan masa depannya sendiri. Kita terlalu lama dijajah di sektor ekonomi kita ya, sumber-sumber daya alam kita juga terlalu banyak diambil oleh asing dan mereka menikmati, kemudian kehidupan masyarakat kita tetap tidak berubah, bahkan yang miskin semakin miskin misalnya. Nah, emang upaya yang dilakukan terutama dalam 5 tahun ini oleh Pak Jokowi, saya rasakan ya bahwa terutama di sektor-sektor industri pertambangan misalnya, itu kan memang banyak kemajuannya. Ya kita harus memang berdialog dengan orang-orang yang bergerak dalam bisnis ini. Orang-orang yang ada di situ memang. Memang orang-orang yang bergerak di dalam sektor bisnis ini, mereka merasa dirugikan nggak dengan hilirisasi ini? Memang persoalannya kan persoalan biaya ya, memang mahal. Ya kita tahu investasinya nggak sedikit. Investasinya kalau seperti Aman Mineral saja yang dulu mereka Newmont itu kan 7 triliun. Kemudian Freeport 9 triliun. Mungkin nanti batu bara yang lain nikel juga besar barangkali. Nah, tapi kan efek bisnisnya, multiplier efeknya, ya itu kan diambil oleh kita sendiri gitu. Maksudnya kan gini, Bang. Mau itu dibikin Indonesia atau di negara kita kan dia juga harus invest untuk pengolahan. Kita sekarang maksa aja pengolahannya ada di sini. Dan ini kan mau ditiru sama negara-negara Afrika, Bang. Melihat Indonesia tahan di embargo, di boykot, mau disu di pengadilan internasional soal karena misalnya nggak mau ekspor nikel mentah, ya kan? Kita di ban soal sawit dan segala macam. Tapi Indonesia nggak bergeming, Afrika juga akhirnya nggak bergeming, Bang. Oh kita mau kayak Indonesia nih, Indonesia aja bisa, apalagi kita satu benua. Di Afrika itu digali bukan batu bara yang keluar, Bang, diamond keluar, Bang. Batu bara cuma 300 ribuan per ton. Ini diamond yang keluar di sana. Satu butir bisa 3 miliar. Iya gitu. Nah, jadi inilah orang harus paham ini. Orang harus paham itu. Jangan hanya melihat mendukung salah satu tapi nggak melihat visinya. Visinya itu apa? Gitu. Nah, ini. Dan yang berikutnya saya melihat bahwa membayangkan Pancasila itu harus juga dengan konteks kekinian, Bang. Bukan lagi dalam konteks 1945, Bang.
jauh berbeda kita. Ya. Yang membayangkan soal persatuan Indonesia kita beda dengan tahun 1945. Membayangkan soal keadilan sosial kita beda dengan tahun 45. Ya. Kalau saya melihat sekarang di kandidat lainnya, membayangkan petani itu kayak membayangkan petani tahun 1945, Bang. Kasih pupuk, bantuan pupuk, kasih bantuan alat, kasih bantuan ini segala macam. Bukan kemudian untuk memberdayakan petani ini untuk menjadi skala industri. Dengan teknologi yang bisa meningkatkan panen dengan luar biasa. Selalu misalnya bilang lahan kita sempit. Loh, lahan kita kan jauh lebih besar daripada lahan di Thailand, Bang. Tapi ekspor Thailand tuh padinya jauh lebih melimpah daripada kita. Kalau sama Cina wajarlah kita kalah lahan kan. Tapi kalau sama Thailand, sama Vietnam kan nggak kalah lahan kita. Tapi kenapa dia hasilnya bisa lebih banyak daripada kita? Kan berarti ada persoalan nih. Soal misalnya menurut saya kalau dalam visinya Pak Prabowo, desa-desa itu, Bang, bisa punya pertanian dengan skala industri, Bang. Nggak harus lagi kecil-kecil, petani kecil-kecil. Kalau dalam skala industri, ya dengan teknologi yang juga teknologi level industri, digerakkan oleh badan usaha milik desa, petani kita makmur, Bang. Ya, jadi dasar itu ya. Dasarnya begitu. Dasar itu pertama Hasan Nasbi mendukung, masuk di dalam tim Prabowo Gibran. Kok Prabowo Ganjar lagi saya bilang. Kalau Pak Jokowi dulu maunya Prabowo Ganjar memang, Bang. Iya, jadi Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Kemudian yang kita lihat lagi bahwa ini Prabowo, simbol keberlanjutan Pak Jokowi. Prabowo ini dan Gibran akan menang. Kalau akan menang kan harus diusahakan, Bang. Ya. Iya. Kalau cuma akan menang kita merapat itu terlalu pragmatis, Bang. Ya, tapi pasti menang kan ya. Insya Allah. Dengan kerja keras ya, insya Allah. Ya, dan dengan kerja keras akan pasti menang. Dan kemudian menangnya pun satu putaran. Iya, diusahakan begitu, Bang. Diusahakan begitu. Ya, karena sebenarnya angka-angka hari ini belum menunjukkan satu putaran, tapi trennya bagus sekali. Jadi kenaikannya tajam, sementara ada kompetitor yang penurunannya juga tajam. Karena memang sekarang kan orang yang belum punya pilihan tuh kecil sekali. Jadi kalau kita mau menang, memang kita ngambil orang sudah beriman, Bang. Dia sudah punya iman, kita ubah imannya gitu. Misalnya milih si A, kita jadikan milih Prabowo Gibran. Milih si B, kita jadikan milih Prabowo Gibran. Jadi kira-kira sekitar, ya kalau kita hitung-hitungan ya, kalau rata-rata hasil survei hari ini antara 42 sampai 45, kita ambil garis tengahnya 42,5, kan sekitar 8% lah. 8% itu sekitar 16 juta lagi lah, Bang. 20 juta lagi lah. Iya. 20 juta lagi pemilih yang bermigrasi itu sudah menang satu putaran. Dan saya yakin bisa bermigrasi karena Pak Prabowo itu punya pendukung sendiri. 25% lah. Jadi Pak Prabowo mau pakai jurus apapun, dia ikut Pak Prabowo. Pak Jokowi juga punya pendukung, Bang. Kalau Pak Jokowi dukung Ganjar, ikut Ganjar mereka. Kalau Pak Jokowi ikut Prabowo, nah orang-orang ini juga akan ikut Prabowo. Jadi ini koalisi Prabowo dengan Jokowi. Nah, jumlah pendukung Jokowi yang bisa pindah itu 35%, Bang. Nggak usah semua pindah. 30% aja pindah. Kalau 30% aja pindah sudah 55, Bang. Nah, ini dalam proses migrasi. Dan orang kan perlu dikasih tahu nih, perlahan-perlahan. Orang di perkotaan sudah mulai tahu nih, bahwa Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Tapi ke desa-desa, kita butuh waktu sedikit lagi untuk menyadarkan mereka bahwa Pak Jokowi sudah bersama Pak Prabowo gitu. Tapi kan itu tidak sulit, saya kira ya, untuk mensosialisasi soal di mana posisi Pak Jokowi. Pertama kan dengan kehadiran Gibran sebagai wakil presiden, kan itu semakin memperjelas bahwa ini adalah representasinya Pak Jokowi, kan gitu. Dan kemudian salah satu keuntungan Prabowo Gibran ini, tidak mungkin pasangan lain itu membawa foto-foto atau spanduk-spanduk Pak Jokowi. Nggak mungkin juga bilang keberlanjutan sekarang. Nggak mungkin, ya kan? Tapi yang bisa mungkin membawa simbol-simbol Pak Jokowi itu hanya pasangan Prabowo Gibran. Iya, satu-satunya itu. Nah, itu mungkin salah satu keuntungan juga. Inilah yang mungkin menjadi masalah. Pasti ini, Pak. Kalau kelompok orang-orang yang memang memprotes ini. Kok ada yang hilang? Ada yang hilang dan hilangnya besar, Bang. Iya, itu persoalannya. Gitu. Kalau mobil nih, Bang, yang hilang mesinnya, Bang.
Ya. Bukan hilang ban ini Bang, hilang mesin ini. Tapi Alphard yang dikasih kemarin ada mesinnya. Ada mesinnya. Jangan sampai nggak ada mesin juga. Ada itu ada mesinnya. Iya ya. Gitu. Udah dikasih ya? Udah Bang, tanggal 12 September udah saya kasih. Oh gitu. Ya bagus lah. Insya Allah rezeki itu kan Ah, selama tapi nggak kita apa-apa, Bang, itu nggak kan apa-apa. kita komitmen, Ah, konsisten. iya. Kan? Allah kan melihat ini orang konsisten, Iya. komitmen. Insya Allah Allah akan mengganti. Dan nggak kehilangan sama sekali kok Bang kalau Iya. itu. Artinya menahan itu tidak kaya, menyerahkan itu tidak miskin. Nggak miskin Nah, juga. itu yang gitu. paling penting. Falsafah kita kan begitu. Kita tahan Memberi juga nggak kita tambah tidak kaya. Gitu. miskin, menerima juga kita tidak kaya. Kita kan? tambah kaya ya Iya. gitu aja. Ya, jadi memang satu hal yang menarik ya, bahwa sekarang isu-isu tentang MK dan segala macam itu sudah mulai memudar ya. Harusnya kalau ini masih dipersoalkan, orang akan menganggap pasangan tertentu itu sebagai kekanak-kanakan Bang. Karena ikut main, tapi masih protes soal aturan. Ya ya. Dia ikut main, ikut bertanding, ikut masuk ke dalam stadion, tapi masih marah-marah soal tiket lah, soal karcis lah, Ya. soal macam-macam lah gitu. Jadi kan nggak sehat jadinya. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh Hmm. timnya Prabowo ya, Hmm. sehingga ini dianggap bisa dinetralisir? Sebenarnya nggak ada upaya khusus sih Bang. Nggak ada ya? Nggak ada upaya khusus karena kita Nggak ada percaya operasi-operasi khusus. nggak Ya? ada. Kita percaya bahwa masyarakat punya rasionalitas sendiri. Masyarakat juga punya logikanya sendiri. Jadi ketika misalnya sudah jadi keputusan, disahkan oleh KPU, besok dapat nomor urut, kan berarti bisa bertanding. Kalau orang sudah bertanding tapi masih diributkan hal-hal yang di belakang, iya kan? Nanti yang dapat image jelek kan yang ini Bang, yang meributkan persoalan-persoalan di belakang ini. Ya. Ini mau bertanding apa enggak. Jadi kita nggak terlalu punya treatment khusus untuk soal gini. Bahwa kita mengcounter argumentasi mereka iya. Tapi kan dari sana serangannya sangat banyak. Sementara kita counter pokok-pokok argumentasinya aja. Nggak semuanya kita counter gitu. Ya, memang semula kan orang menganggap dengan adanya MK ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan. Ternyata kalau kita lihat kehadiran MK ini sebenarnya untuk menetralisir aja. Tanpa dia ada tanpa Prabowo Gibran atau tim menetralisir, MK sudah menetralisir sendiri. Dan saya rasa isu yang dibangun soal dinasti, isu politik keluarga dan segala macam hanya menjadi diskusi kelas menengah. Mungkin 10-12% populasi mendiskusikan ini, tapi di bawah sebenarnya mereka lebih melihat kapasitas, lebih melihat kemudian kemampuan, lebih melihat argumentasi-argumentasi lain. Karena kalau kita mau fair ya, banyak loh istri kepala daerah terpilih lagi jadi kepala daerah. Banyak anak kepala daerah juga terpilih lagi jadi kepala daerah. Dan mereka kan nggak makan itu isu-isu dinasti. Dalam kepala mereka oke dinasti, tapi kenapa enggak? Kenapa nggak boleh? Misalnya, toh kita menganggap dia yang punya kemampuan. Kita menganggap dia yang paling layak di antara pilihan-pilihan lain. Jadi masyarakat kita punya wisdomnya sendiri soal yang kayak gini gitu. Jadi sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah perdebatan sah-sah aja. Tapi hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik mau tahu nggak tahu itu setuju saja dengan keputusan MK itu Bang. Datanya indikator menunjukkan begitu, datanya poll tracking menunjukkan begitu, setuju-setuju aja. Bahwa dengan keputusan MK itu buat mereka no problem. Jadi ini juga harus jadi kesadaran bersama nih. Kita berbusa-busa mengkampanyekan ini untuk mendegradasi, nggak dimakan sama orang. Bahkan yang ditangkap oleh masyarakat lah, ini kayak ini nih, kayak orang nggak siap nih. Ini kayak orang kekanak-kanakan nih, kayak mainannya nggak dia dapat, apa yang dia pengen nggak dapat, dia marah-marah aja terus gitu. Apalagi yang sekarang banyak menangis itu adalah orang yang sering tertawa. Gitu. Biasanya kan begini, orang lihat kan, oh orang ini memang kalau lihat nasib rakyat, dia nangis terus kan, orang simpatik juga. Kalau selama ini dia tidak peduli, tiba-tiba nangis, orang bilang apa pula dia nangis. Iya kayak gitu-gitu. Jadi ya. Menurut saya kayak gitu Bang. Oke lah, banyaklah tertawa, jangan banyak menangis. Nah kalau kita pesannya ini Bang, pemilu ini pemilu yang gembira Bang. Iya. Pesannya kita harus banyak tertawa, banyak gembira. Hadapi ini sebagai pesta demokrasi, pesta yang menyenangkan. Karena masyarakat itu nggak akan ini Bang, nggak akan salah dalam memilih. Jadi kalau big data ini big data Bang. Misalnya 200 juta pemilih, itu sebenarnya dalam dalam computer science hari ini
itu big data, Bang. Big data ini nggak akan salah, Bang. Iya, kalau ada orang di teror 1-2 itu nggak akan mengubah big data ini, Bang. Nggak akan mengubah 200 juta ini, kecuali Anda teror 100 juta orang. Dan nggak mungkin kan neror 100 juta orang kan gitu. Ya. Ini big data, Bang, pasti objektif. 200 juta itu big data, Bang. Itu pasti objektif. Baiklah, Bung Hasan, kita Iya, sudah 1 jam ya Heeh. berdialog tanpa terasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi masukan buat banyak pihak Iya. ya untuk mengkaji situasi apa yang kita hadapi ke depan, dan yang paling penting bahwa semuanya dengan hati boleh panas tapi kepala tetap Dingin. dingin. Terima kasih Sama-sama, atas Bang. kedatangannya. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.